Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Netflix bisa tahu film apa yang mungkin Anda suka? Atau bagaimana email spam bisa otomatis masuk ke folder yang tepat tanpa Anda harus menyaringnya satu persatu? Ini bukan sihir, teman-teman. Di balik semua kemudahan itu ada sebuah konsep teknologi yang sangat menarik dan semakin populer, namanya machine learning. Machine learning adalah salah satu cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer belajar dari data. Tanpa perlu diprogram secara eksplisit untuk setiap tugas, komputer bisa mengenali pola dan membuat keputusan. Dalam video ini, kita akan menyelami lebih dalam apa sebenarnya machine learning itu. Kita akan membahas bagaimana cara kerjanya, jenis-jenisnya, dan mengapa teknologi ini begitu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Siap untuk menjelajahi dunia machine learning bersama? Mari kita mulai. Jadi, apa sebenarnya machine learning itu? Bayangkan begini, kita punya banyak sekali data. Data ini bisa berupa apa saja, mulai dari harga rumah di berbagai lokasi, preferensi pelanggan saat berbelanja, sampai koleksi gambar kucing dan anjing. Inti dari machine learning adalah mengajari komputer untuk belajar dari data-data ini. Komputer tidak hanya sekadar mengikuti instruksi yang sudah kita berikan. Ia belajar sendiri dari pengalaman, mirip seperti kita manusia. Bedanya, komputer belajar dari data yang sangat banyak dan dalam waktu yang sangat cepat. Ia mencari pola, hubungan, dan wawasan tersembunyi di dalam tumpukan data tersebut. Proses ini terjadi tanpa kita harus menuliskan aturan yang rumit untuk setiap kemungkinan. Kita tidak perlu memberitahu komputer secara spesifik jika ini terjadi, maka lakukan itu. Sebagai ilustrasi, bayangkan data masuk ke dalam sebuah kotak hitam. Kotak hitam ini adalah algoritma machine learning yang akan memproses data tersebut. Setelah diproses, kotak hitam ini akan menghasilkan sesuatu. Bisa berupa prediksi, misalnya harga rumah di masa depan, atau keputusan, seperti apakah sebuah email adalah spam atau bukan. Ini adalah konsep dasar yang membedakan machine learning dari pemrograman tradisional. Kita tidak lagi hanya memberitahu komputer apa yang harus dilakukan, melainkan mengajarinya bagaimana cara belajar. Sekarang, mari kita bahas lebih detail bagaimana machine learning ini bekerja. Seperti yang sudah disinggung, pendekatannya sangat berbeda dari pemrograman tradisional. Dalam pemrograman tradisional, kita menuliskan setiap aturan secara eksplisit. Misalnya, jika Anda ingin membuat program untuk menghitung diskon, Anda akan menulis jika harga lebih dari 100.000, berikan diskon 10%. Namun, machine learning tidak bekerja seperti itu. Kita tidak menulis aturan rumit untuk setiap kemungkinan yang bisa terjadi, terutama jika kemungkinannya sangat banyak dan kompleks. Disinilah peran algoritma machine learning menjadi sangat penting. Algoritma ini adalah serangkaian instruksi matematika dan statistik yang dirancang khusus. Tugas utama algoritma ini adalah menganalisis data yang diberikan kepadanya. Ia akan membaca data tersebut, mencari pola, tren, dan hubungan yang mungkin tidak terlihat oleh mata manusia. Misalnya, dalam data harga rumah, algoritma mungkin menemukan bahwa ukuran rumah, jumlah kamar, dan lokasi sangat berpengaruh pada harga. Ia akan mengidentifikasi korelasi ini.
Setelah menganalisis data dan menemukan pola-pola tersebut, algoritma akan membangun sebuah model. Model ini bisa dibilang adalah representasi matematika dari data yang sudah dipelajari. Model ini adalah hasil dari proses pembelajaran. Ia telah belajar dari data historis dan sekarang memiliki pemahaman tentang bagaimana berbagai faktor saling berhubungan. Model inilah yang kemudian digunakan untuk membuat prediksi baru atau keputusan baru. Ketika ada data baru yang masuk, model akan menggunakan pengetahuannya untuk memberikan output yang relevan. Contohnya, jika Anda memasukkan data rumah baru yang belum pernah dilihat model sebelumnya, model akan memprediksi harganya. Ini berdasarkan pola yang sudah ia pelajari dari ribuan rumah sebelumnya. Jadi, intinya adalah data masuk, algoritma belajar dari data, membangun model, dan model itu digunakan untuk membuat prediksi atau keputusan di masa depan. Cukup sederhana, bukan? Machine learning itu luas sekali, teman-teman. Ada beberapa jenis utama yang perlu kita ketahui, masing-masing punya cara belajar dan aplikasi yang berbeda. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, ada yang namanya pembelajaran terawasi, atau dalam bahasa Inggris disebut supervised learning. Ini adalah jenis yang paling umum dan mungkin paling mudah dipahami. Dalam supervised learning, komputer dilatih menggunakan data yang sudah berlabel. Artinya, setiap data sudah punya jawaban atau kategori yang benar. Contoh paling gampang adalah data gambar kucing dan anjing. Kita punya banyak gambar kucing, dan setiap gambar itu sudah kita beri label kucing. Begitu juga dengan gambar anjing, sudah kita labeli anjing. Komputer kemudian akan melihat ribuan gambar ini beserta labelnya. Ia belajar mengenali fitur-fitur yang membedakan kucing dari anjing. Misalnya, bentuk telinga, hidung, atau kumis. Setelah proses pelatihan selesai, komputer akan memiliki model yang bisa mengidentifikasi gambar baru. Jika Anda memberinya gambar yang belum pernah ia lihat, ia bisa memprediksi apakah itu kucing atau anjing. Aplikasi supervised learning ini banyak sekali. Mulai dari filter spam email, sistem rekomendasi produk, sampai diagnosis penyakit berdasarkan data medis. Kedua, ada pembelajaran tak terawasi atau unsupervised learning. Nah, ini kebalikannya dari supervised learning. Di sini, komputer mencari pola dalam data yang tidak memiliki label. Jadi, kita tidak memberitahu komputer apa jawaban yang benar. Kita hanya memberinya data mentah, dan ia harus menemukan struktur atau kelompok di dalamnya sendiri. Contoh aplikasinya adalah mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian mereka. Perusahaan mungkin punya data transaksi ribuan pelanggan. Dengan unsupervised learning, komputer bisa menemukan bahwa ada kelompok pelanggan yang sering membeli produk A dan B, sementara kelompok lain lebih suka produk C dan D. Ia mengelompokkan mereka secara otomatis. Ini sangat berguna untuk segmentasi pasar, deteksi anomali, atau kompresi data. Komputer menemukan hubungan yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya. Ketiga, ada pembelajaran penguatan atau reinforcement learning. Ini adalah jenis yang paling mirip dengan cara manusia belajar melalui pengalaman. Dalam reinforcement learning, komputer belajar melalui trial and error.
Ia berinteraksi dengan lingkungannya dan menerima umpan balik berupa hadiah atau hukuman. Tujuannya adalah memaksimalkan hadiah yang diterima. Komputer akan mencoba berbagai tindakan, dan jika tindakannya menghasilkan hasil yang baik, ia akan diperkuat untuk melakukan tindakan itu lagi di masa depan. Contoh paling terkenal adalah belajar bermain game. Komputer akan mencoba berbagai gerakan, dan jika gerakan itu membawanya menang, ia akan belajar bahwa itu adalah gerakan yang baik. Ini juga digunakan dalam robotika, mobil otonom, dan sistem rekomendasi yang lebih kompleks. Komputer belajar strategi optimal untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap jenis machine learning ini memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Pemilihan jenis yang tepat tergantung pada jenis data yang Anda miliki dan masalah yang ingin Anda pecahkan. Machine learning bukanlah konsep yang statis. Ini adalah bidang yang terus-menerus berkembang dan berevolusi dengan sangat pesat. Setiap hari, ada penelitian baru, algoritma baru, dan teknik baru yang muncul. Perkembangan ini didorong oleh ketersediaan data yang semakin melimpah dan kekuatan komputasi yang terus meningkat. Salah satu prinsip penting dalam machine learning adalah semakin banyak data yang diberikan, semakin baik modelnya. Data adalah bahan bakar utama bagi algoritma untuk belajar dan meningkatkan akurasinya. Seiring waktu, prediksi dan keputusan yang dibuat oleh model machine learning menjadi semakin akurat. Ini karena model terus belajar dari data baru dan memperbaiki kesalahannya. Efisiensi juga meningkat drastis. Tugas-tugas yang dulunya membutuhkan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari bagi manusia, kini bisa diselesaikan oleh machine learning dalam hitungan detik. Dampak machine learning ini sudah sangat terasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin Anda tidak menyadarinya, tapi teknologi ini ada di mana-mana. Sistem rekomendasi di platform streaming film atau musik yang menyarankan tontonan atau lagu favorit Anda, itu adalah machine learning. Filter spam di email Anda, itu juga machine learning. Bahkan ketika Anda menggunakan asisten suara di ponsel Anda, atau ketika aplikasi navigasi menyarankan rute tercepat, machine learning sedang bekerja di baliknya. Tapi manfaatnya tidak hanya sebatas kenyamanan pribadi. Machine learning juga digunakan untuk memecahkan masalah kompleks di berbagai sektor. Di bidang kesehatan, machine learning membantu mendiagnosis penyakit lebih awal dan mengembangkan obat-obatan baru. Di sektor keuangan, ia mendeteksi penipuan dan mengelola risiko. Di bidang transportasi, ia memungkinkan pengembangan mobil tanpa pengemudi dan mengoptimalkan rute pengiriman. Di pertanian, ia membantu petani mengelola tanaman dengan lebih efisien. Machine learning membuka kemungkinan baru yang sangat menarik. Ia memungkinkan kita untuk menganalisis data dalam skala besar, menemukan wawasan tersembunyi, dan membuat keputusan yang lebih baik. Ini bukan hanya tentang otomatisasi, tapi juga tentang augmentasi. Machine learning membantu kita menjadi lebih cerdas, lebih efisien, dan lebih inovatif dalam menghadapi tantangan dunia modern. Jadi, memahami machine learning bukan lagi sekadar pilihan, tapi sebuah keharusan. Ini adalah teknologi yang akan terus membentuk masa depan kita. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang apa itu machine learning. Sampai jumpa di pembahasan teknologi menarik lainnya.